Apaan sih mak? Ntar aja lah, males belajar. Mau sampai kapan lo kayak gitu? Aduh, gua nggak naik kelas lagi. Ini mau bisa diomelin emak. Ma, aku ranking 1 dong. Wih, kamu pinter ya, ranking 1 lagi kamu. Iya dong. Siapa dulu anak mama? Iya, pinter banget kamu. Ya udah, kita duduk dulu yuk. Mama pengen ngomong. Mana? Kamu naik kelas apa? Enggak. Ya, mak, aku nggak naik kelas. Tuh kan, udah mama bilang. Kamu jangan main HP mulu, main game terus setiap hari. Iya tuh kakak kamu. Naik kelas, ranking 1, juara lagi di kelas. Sedangkan kamu apa? Enggak kan? Udah maaf mak. Dapat dilihat dari contoh kejadian tersebut bahwa setiap respon dan perilaku seseorang sangat membawa perubahan perilaku terhadap seseorang. Ini berkaitan dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku terhadap seseorang. Terjadinya perubahan perilaku ini diakibatkan karena adanya interaksi antara respon dan stimulus. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dari teori behaviorisme ini yang sudah disebutkan oleh Mukiman. Yang pertama adanya apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Dalam artian, jika sebuah pembelajaran atau sebuah kejadian membawa pelajaran terhadap mereka dan membawa perubahan, dapat dikaitkan dengan teori behaviorisme. Tetapi jika tidak, ini tidak termasuk terhadap teori behaviorisme. Yang kedua adalah hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena dapat diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dapat dikaitkan dengan teori ini. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa negatif maupun positif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. John B. Watson ini seorang ahli psikolog berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme. Behaviorisme dikenalkan oleh John B. Watson karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus dan respon. Teori behaviorisme ini lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena menurut para tokoh seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Karena belajar ini merupakan perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Aliran behaviorisme tidak mempersoalkan apakah perilaku manusia itu baik ataupun jelek, rasional ataupun emosional. Mereka yang ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor lingkungan. Nah, selanjutnya ada asumsi teoritis dari teori behaviorisme. Asumsi dasar teori behaviorisme yakin bahwa seluruh tingkah laku manusia dapat dipahami, dirumuskan, dan diprediksi berdasarkan pandangan objektif. Oleh karena itu, rumusan tingkah laku bagi behaviorisme merupakan hubungan stimulus-respon. Hal ini dapat dikatakan bahwa kecerdasan dan pengetahuan seseorang selalu berubah melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dengan interaksi tersebut dengan lingkungannya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan pengetahuan individu. Selain itu, individu dalam menentukan perkembangannya, kognitifnya dipengaruhi oleh faktor-faktor esensial. Esensial itu sendiri adalah lingkungan fisik, faktor pengaruh sosial, dan proses yang disebut sebagai penyeimbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran behaviorisme dan komunikasi. Aliran behaviorisme merupakan mazhab dari psikologi dan telah banyak melahirkan teori-teori tentang perilaku manusia. Dalam hal ini terdapat 3 aliran psikologi yang dominan, yaitu psikologi analisis,
psikologi kognitif dan psikologi humanisme. Komunikasi merupakan salah satu proses dalam berjalannya teori ini. Komunikasi itu bersifat simbolik, invisible, kompleks, dan berdimensi sebab akibat, dan mengandung potensi problem. Lalu ada komunikasi intrapersonal. Teori ini mengandung interaksi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bauti dan Kelly telah menyimpulkan bahwa asumsi utama yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Lalu ada komunikasi massa, mempunyai peranan besar dalam memahami cara berkomunikasi dan proses bersosialisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teori behaviorisme. Contohnya itu yaitu seperti ada anak yang ingin pergi ke mall, kemudian ia meminta mainan yang dengan harganya sangat mahal dan fantastik. Mainan sejenis dengan itu sebenarnya juga sudah dimiliki oleh anak di rumah tersebut, sehingga orang tuanya tidak ingin membelikan mainannya yang diminta. Sayangnya ketika keinginannya tidak dituruti, si anak mulai menangis dan melakukan aksi protes, sehingga si anak menangis semakin kencang sambil memukul-mukul orang tuanya, kemudian berguling-guling di lantai. Menurut konsep behaviorisme, jika orang tua menuruti keinginan si anak, artinya ia sedang memberikan pengetahuan atau reforman untuk perilaku buruk anak. Di lain hari, lebih besar kemungkinan si anak akan mengulangi perilaku buruknya lagi.